Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2 akan membahas materi tentang arus bolak-balik atau AC. Hai, saya Farah Nurul Hasanah, absen 21. Hai, saya Idan Jarwati, absen 23. Hai, saya Ines Tanggil Lestari, absen 24. Hai, saya Lilis Nur Arini, absen 28. Hai, saya Melisa Nurika Felizia, absen 29. Saya Zahra Adila Wardani, absen 34. Materi yang akan dibahas, yang pertama, arus dan tegangan bolak-balik, kedua, rangkaian seri RLC, yang ketiga, daya dalam rangkaian AC. A. Arus dan tegangan bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang arahnya senantiasa berubah. Arus bolak-balik didapatkan dari sumber tegangan bolak-balik, yaitu generator AC atau alternator. Berikut adalah rumusnya. Arus dan tegangan bolak-balik. Secara matematis, arus dan tegangan bolak-balik berbentuk gelombang sinus sebagai berikut. Sehingga persamaan arus dan tegangan bolak-balik dapat didefinisikan sebagai berikut. Diagram fasor. 1. Besaran sinusoidal seperti halnya arus listrik dan tegangan bolak-balik dapat dinyatakan dengan bantuan diagram fasor. Diagram fasor adalah diagram yang menyatakan suatu hubungan antara faktor V dan I dengan sudut fase terhadap seperti pada gambar. Proyek fasor terhadap sumbu Y menyatakan nilai sesaat VT dan IT seperti gambar berikut. 2. Dalam rangkaian listrik arus bolak-balik, sudut fase dan beda fase akan memberikan informasi tentang tegangan dan arus. Dengan mengetahui beda fase antara tegangan dan arus, dapat diketahui sifat hambatan, apakah resistif, induktif, atau kapasitif. Nilai efektif dan maksimum. Nilai efektif arus atau tegangan bolak-balik adalah kuat arus atau tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus atau tegangan searah yang menghasilkan jumlah kalor yang sama pada suatu hambatan dalam waktu yang sama. Sebagai rumus berikut. Nilai rata-rata. Nilai rata-rata arus bolak-balik adalah kuat arus bolak-balik yang harganya setara dengan kuat arus searah yang memindahkan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu yang sama. Sebagai rumus berikut. Hambatan listrik pada arus AC. Pada rangkaian arus searah DC hanya dikenal satu macam hambatan, yaitu hambatan murni (R). Dengan hukum Ohm, V sama dengan I kali R (V dan I merupakan besaran yang arahnya tetap). Untuk rangkaian arus bolak-balik, terdapat hambatan yang disebut impedansi dengan simbol Z (OHM) yang terdiri dari tabel berikut. Rangkaian seri RLC. 1. Reaktansi resisten atau resistor. Pada rangkaian resistif atau rangkaian yang hanya terdiri atas sumber tegangan dan resistor murni R, pada saat tegangan 0, maka arusnya juga 0. Ketika tegangan bertambah besar, arus pun bertambah besar dan mencapai maksimum pada saat bersamaan. Dalam hal ini dikatakan arus dan tegangan sefase. Gambarnya seperti berikut. 2. Reaktansi induktif atau induktor. Pada saat mencapai nilai maksimum, V berada pada sudut 90 derajat, sedangkan I berada pada sudut 180 derajat. Selisih kedua sudut adalah 90 derajat atau beda fase. Jadi, V dan I berbeda fase 90 derajat, di mana arus terlambat atau lambat dari tegangan. Gambarnya seperti berikut. Reaktansi induktif induktor. Apabila induktor mempunyai induktansi sebesar L, maka berdasarkan hukum Lenz besarnya tegangan beban adalah VL sama dengan L dI per dt. Karena VL sama dengan VT, maka rumusnya sebagai berikut.
Reaktansi kapasitif atau kapasitor. Pada rangkaian yang hanya mengandung C, terjadi keterlambatan tegangan terhadap arus, atau I mendahului V, dengan benda sudut fase sebesar 90 derajat. Jika bentuk tegangan dan arusnya digambarkan pada gambar grafik, seperti gambar di bawah ini. Reaktansi kapasitif atau kapasitor. Bila dengan C dicatu dengan tegangan bolak-balik Ft, maka kapasitor akan menyimpan muatan listrik Q. Besarnya tegangan pada C sebesar Q per C. Rumusnya sebagai berikut. Karena sumber dan beban paralel, maka besarnya tegangan dengan beban kapasitansi C sama. Ft sama dengan Fc, maka rumusnya sebagai berikut. Contoh gambar reaktansi resistif sebagai berikut. Contoh gambar reaktansi induktif sebagai berikut. Contoh reaktansi kapasitif sebagai berikut. Rangkaian seri RLC. 1. Impedansi Z dari hubungan seri didapat dengan penjumlahan secara vektor R, XL, dan XC, atau R arah sumbu X positif, XL arah sumbu Y positif, dan XC arah sumbu Y negatif. Gambarnya seperti berikut. Contoh soal 1. Sebuah voltmeter AC dihubungkan ke sumber tegangan AC menunjukkan nilai 100 volt. Hitung A. Tegangan maksimum atau Vmax. B. Arus efektif yang mengalir melalui hambatan 50 ohm yang dihubungkan ke sumber tegangan. Penyelesaiannya sebagai berikut. Sekian pembahasan materi dari kami. Ayu Ting Ting makan kepiting. Thank you everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.